Om Swastiastu. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Putri dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu berharap kalian semua tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan ketika berada di tempat umum. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi ide dan peluang usaha, resiko usaha, faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha, dan pemetaan peluang usaha, di mana materi-materi ini sangat bermanfaat untuk kalian menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Gimana? Apakah sudah siap untuk mempelajarinya? Yuk simak videonya. Perencanaan usaha makanan khas daerah. Pada materi perencanaan usaha makanan khas daerah, kita akan mempelajari submateri ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi ide dan peluang usaha. Yang kedua, dapat mengidentifikasi resiko usaha. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi pemetaan peluang usaha. Hal yang pertama kita pelajari adalah peluang usaha atau business opportunities. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan berupa keuntungan, kesuksesan, kesejahteraan, dan lain-lain dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Peluang usaha haruslah bersifat potensial. Berikut ini ciri-ciri peluang usaha yang bersifat potensial. Yang pertama, mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua, harus bersifat nyata dan bukan ambisi. Yang ketiga, bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Yang keempat, skala usaha dapat ditingkatkan atau diperbesar. Dan yang kelima, tidak banyak modal tetapi berpotensi menguntungkan. Setelah kita melihat peluang-peluang usaha, maka akan muncullah ide untuk membuka suatu usaha. Maka dari itu, ayo kita pelajari apa yang dimaksud dengan ide. Ide adalah gagasan atau pemikiran yang baru untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Usaha adalah kegiatan menjual produk atau memberikan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Makanan khas daerah, makanan yang sering dikonsumsi dan dibuat di suatu daerah. Peluang usaha makanan khas daerah adalah kesempatan yang muncul dan menjadi inspirasi atau ide bagi seseorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Faktor yang memunculkan ide usaha ada dua macam. Yang pertama, ada faktor internal yang berasal dari dalam diri wirausaha. Dan yang kedua, ada faktor eksternal yang berasal dari luar. Yang termasuk faktor internal, yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman yang pernah dilalui. Yang ketiga, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Yang keempat, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Yang termasuk faktor eksternal, yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Dan yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Setiap usaha pasti memiliki resiko usaha atau business risk. Risiko usaha adalah kegagalan dalam sebuah usaha. Faktor penyebab risiko usaha, yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian kondisi alam. Dan yang ketiga, ketidakpastian tingkah laku manusia. Risiko usaha dapat ditimbulkan karena pertama, persaingan atau kompetisi. Kedua, perkembangan teknologi. Ketiga, kehilangan kepercayaan konsumen. Keempat, risiko finansial. Kelima, perubahan peraturan pemerintah. Keenam, risiko lingkungan. Dan ketujuh, risiko pemasaran. Namun, risiko usaha dapat kita kurangi dengan manajemen risiko usaha. Adapun tahapannya, yang pertama tahap identifikasi, merupakan pengenalan semua risiko. Tahap kedua adalah analisis, yaitu membuat daftar skala kerugian berdasarkan kecenderungan dan dampak. Tahap ketiga adalah penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah ini, seorang wirausaha memiliki 4 sikap. Yang pertama, menghindari. Kedua, mengurangi masalah. Ketiga, memindahkan masalah. Dan yang keempat, menerima masalah. Tahap keempat adalah monitor, yaitu memastikan pelaksanaan solusi dapat berjalan baik. Kelima, pengendalian, yaitu penyusunan prosedur kebijakan untuk memastikan solusi terlaksana dengan baik secara berkelanjutan sehingga dapat meminimalisir risiko usaha. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha, yang pertama adalah keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Yang ketiga, tingkah laku yang bertanggung jawab. Yang keempat, inovatif dan kreatif. Yang kelima, keunggulan dalam menjalankan usaha. Yang keenam, sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Yang ketujuh, pengelolaan waktu yang efektif. Yang kedelapan, pengembangan diri. Dan 9, selalu melakukan evaluasi usaha. Pemetaan peluang usaha dapat dilakukan menggunakan analisis SWOT, SWOT. Jadi analisis ini adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal menitikberatkan pada strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan, sedangkan analisa eksternal menggali dan mengidentifikasi semua opportunity, peluang, serta treatment, ancaman dari pesaing. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak tahu ini masakan apa namanya? Ya, betul sekali. Ini adalah makanan khas daerah kita, yaitu ayam betutu khas Bali. Mari kita sama-sama perhatikan contoh analisis SWOT usaha ayam betutu khas Bali. Ayam betutu merupakan salah satu jenis makanan yang diminati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya daerah Bali, menggunakan menu ayam betutu untuk acara pesta maupun perayaan hari raya. Kondisi ini membuat pedagang ayam betutu tidak membutuhkan usaha khusus untuk memasarkan produknya. Setelah kita simak paparan berikut ini, kita akan
memetakan peluang usaha ayam betutu khas Bali dalam analisis SWOT. Dilihat dari strength, kekuatan, usaha ayam betutu ini merupakan makanan yang sangat populer. Yang kedua, harga jualnya bersaing. Yang ketiga, bahan bakunya mudah dicari. Kemudian kita lihat dari weakness, yaitu kelemahan. Ternyata kelemahan dari usaha ayam betutu khas Bali ini hanya satu, yaitu harga bahan baku sering tidak stabil. Apakah anak-anak menemukan kelemahan-kelemahan lainnya dari usaha ayam betutu ini? Jika tidak, kita lanjutkan. Opportunity, peluang. Yang pertama, dapat melayani pesanan pesta atau catering. Peluangnya seperti itu. Yang kedua, peluangnya dapat membuka warung makan atau restoran dengan menu khas betutu yang lezat. Terakhir, kita lihat dari threat atau ancaman. Nah, ancamannya yang pertama, semakin banyak pesaing muncul bila betutu buatan kita disukai konsumen. Kemudian ancaman yang kedua, kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Seperti itu analisa SWOT-nya. Silahkan anak-anak berlatih, coba amati usaha makanan khas daerah yang berada di sekitar rumah kalian, lalu silahkan analisis menggunakan analisis SWOT. Demikian materi, ide, dan peluang usaha makanan khas daerah. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca materi di buku paket. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti tentang videonya? Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tulis di komentar di forum. Semoga materinya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om.